Oke, akhir pekan saya akan berbagi bacaan lagi tentang buku buku biografi seorang pemain bola legend, dia sebut legend dari Brazil. Dia bermain di klub Inggris, berhasil membawa kemenangan juara champion, juga Liga Premier yang sudah dinanti 30 tahun lamanya. Yes, the one and only Roberto Firmino. Jadi di akhir kepindahan Firmino ke Arab, main di Arab, ketika dia pensiun dari Liverpool, Firmino menulis sebuah buku di judul Senior, My Liverpool Years. Senior ini merujuk kepada panggilan dia sebagai, dari Latin ya, Brazil. Ada beberapa hal menarik yang saya temukan dari buku ini. Oh ya, buku ini terbit sebetulnya di tahun 2023, nggak salah di bulan November rilis. Sekarang November, setahun sudah. Saya mendapat buku ini langsung dari Inggris, tapi bukan saya yang kesana, saya dibelikan oleh Mbak Esti. Beliau mantan manajer Persijap Jepara yang kemudian pernah menangani juga sepak bola wanita di Indonesia, salah satu tokoh sepak bola Indonesia. Lalu dia ke Cina mengurus beberapa klub di Cina, Liga 2. Kemudian terakhir adalah dia balik ke Indonesia, dan terakhir adalah dia membeli sebuah klub di Filipina. Terima kasih Mbak Esti. Dan juga beliau akan menerbitkan sebuah buku tentang perjalanan dan lika-likunya dalam dunia sepak bola. Oke, ada beberapa catatan yang sudah saya catat di sini tentang buku ini. Yang pertama adalah, sebetulnya Firmino ini ketika awal kedatangan ke Liverpool pada tahun 2015 itu bukanlah pemain yang diinginkan oleh waktu itu Brendan Rodgers sebagai pelatihnya. Rodgers lebih memilih Christian Benteke sebagai pemain nomor 9 ketimbang Firmino, walaupun Firmino ini salah satu pemain yang disarankan atau dibidik oleh departemen rekrutmennya Liverpool. Jadi Liverpool ketika dibeli oleh FSG, Fenway Sport Group, pengusaha dengan John W. Henry itu pengusaha Amerika yang juga memiliki klub baseball di Boston, itu mulai menerapkan apa yang disebut dengan Moneyball. Moneyball itu juga diterapkan oleh Henry di Boston. Jadi Moneyball ini adalah pencarian atau perekrutan pemain dengan menggunakan data-data. Jadi satu sisi menekan harga murah, tapi dengan pemain-pemain yang sebetulnya tidak masuk radar, karena bukan pemain-pemain yang sangat bintang sekali. Begitu juga kedatangan Roberto Firmino, dia sebetulnya tidak masuk dalam radar Brendan Rodgers, pelatih Liverpool saat itu, tapi dia masuk dalam radarnya Ian Graham yang waktu itu menjadi kepala departemen rekrutmen klubnya Liverpool gitu. Jadi Firmino waktu itu hampir juga sebetulnya dibeli oleh Borussia Dortmund. Borussia Dortmund saat itu sudah tertarik dengan 25 juta pound sterling, tapi akhirnya tim rekrutmen Liverpool berhasil meyakinkan board atau manajemen untuk membeli pemain ini dengan harga 29 juta pound. Jadi ada beberapa pertimbangan yang membuat pertama adalah ia jarang cedera. Kemudian juga bermain di hampir setiap pertandingan untuk Hoffenheim, klub sebelumnya dari Jerman, selama 4 tahun. Dia juga memiliki, menurut Ian Graham ya, di dalam buku dia juga menulis buku, dan salah satu yang dijelaskan adalah bagaimana cara proses merekrutnya Firmino. Di bukunya kalau nggak salah How to Win Premier League, Ian Graham. Jadi dia sangat baik di udara dan sangat baik dalam menciptakan peluang bagi orang lain. Meskipun jumlah golnya tidak banyak, dia hanya mencetak 10 gol atau lebih hanya dalam 1 dari 4 musim Bundesliga. Dia juga bisa bermain di 3 posisi. Menurut Ian Graham, fakta bahwa Firmino bisa bermain di 3 posisi harus menjadi kekuatan. Tapi banyak klub melihat itu sebagai sebuah kelemahan. Karena jadi tidak tahu dia mau ditaruh di mana gitu. Apakah dia penyerang tengah, gelandang serang, atau pemain sayap gitu. Nah, akhirnya datanglah Firmino ke
Liverpool. Dan ini ceritakan juga oleh Firmino di bukunya ini di bab sebentar di False Nine, judul babnya False Nine itu kalau di buku ini halaman ke 113, chapter 7, bagian 7, False Nine. Jadi dia berkata bahwa kedatangan dia ke Liverpool waktu itu saat teman-temannya sudah mulai pre-season. Dia datang dalam kondisi sepi dan hanya ada beberapa pemain senior seperti Jordan Henderson, kemudian ada Lucas Leiva. Gitu. Jadi Firmino juga menulis di sini bahwa ketika awal kedatangannya dia itu ditempatkan bermain di posisi sayap kanan dan lebih fokus untuk membantu pertahanan. Jadi sampai dia bilang di sini I remember games against Manchester United and Arsenal. Saya mengingat pertandingan melawan Manchester dan Arsenal where I play on the right side of midfield. Jadi dia bermain di sayap kanan. With the responsibility to defend more than play. Jadi lebih banyak membantu pertahanan ketimbang dia bermain dalam penyerangan. I spent so much of my time dropping so deep and so wide. I was practically a fullback. Jadi dia merasa dia bermain terlalu banyak untuk menjaga kedalaman dan juga melebar, jadi dia merasa sebagai fullback. Dia sempat frustasi. Jadi dia sampai merasa ini pelatihnya Brendan Rodgers tidak bisa menggunakannya, tidak paham. I don't think he understood my style of play. I definitely never understood his plan for me. Dia juga tidak paham apa rencananya untuk Rodgers. Tapi dia kemudian tahu alasan dia tidak diinginkan Rodgers ketika itu adalah 4 tahun setelahnya ketika Rodgers sudah dipecat, kemudian Liverpool akan berhadapan dengan Leicester City. Ada artikel yang membahas tentang itu. Nih. A few weeks before that fixture, I had come across an article that told the whole story. Rodgers want to sign Benteke to be Liverpool number 9. Bringing me, membawa saya, it was nothing to do with him. Gak ada urusannya dengan dia. It was a decision taken solely by Liverpool Scouting and Recruitment Department. Jadi perekrutan Firmino ini lebih kepada saran dan keinginan dari tim scouting dan rekrutmen dan departemen recruiting Liverpool ketimbang keinginan Rodgers. Nah, memang tidak berlangsung lama. Juni kalau nggak salah Firmino datang, di bulan Oktober Liverpool bermain dalam performa yang buruk, kemudian dia digantikan oleh Jurgen Klopp. Nah, disinilah Firmino merasa akan mendapat tempatnya, karena satu sisi dia tahu Jurgen Klopp ketika masih memegang Dortmund itu salah satu pelatih yang ingin membawanya ke Dortmund dari Hoffenheim, dan dia pun merasa tahu dengan gaya permainan Klopp, jadi dia merasa paham. Sejak itu Firmino akhirnya menjadi pemain pilihan Jurgen Klopp. Yang menarik juga di buku ini adalah tentang bagaimana karir Firmino yang menurut dia adalah, dan ini dibuka di bab pembuka di chapter 1 ketika dia menulis tentang paragraf pertamanya. Sebentar. Jadi di bab pertama si senior dia menulis, what if I told you it was a dentist who changed my career and give me the push I need to become a football player. Jadi dia membuka itu. Bagaimana jika aku minta kamu bahwa seorang dokter gigi itu sangat berpengaruh dalam karir sepak bola saya. Gimana ceritanya? Jadi menurut Firmino di usia dia 15 atau 16 tahun, when I was 15 or 16, I met Dr. Marcellus Portela, a dentist who support the club and provide free care to some of the boys at CRB, timnya di Brazil. Jadi Portela ini kalau nggak salah juga dijadikan dokter oleh klub kecil Firmino di Brazil.
Jadi dia ketemu di suatu pagi, di suatu hari sedang melihat Firmino berlatih di Pejura Beach, sedang melakukan fitness session, jadi latihan fitness. Waktu itu sepatunya bolong dan beberapa jari kakinya menonjol keluar. Portela kemudian Marcellus, dia memanggilnya, itu bertanya, "Is it the fashion to have your toes sticking out like that?" "Yes, me, my shoe size." Kemudian jadi dia bercanda, "Apakah itu memang gaya kamu memakai sepatu?" Ya Firmino bilang tidak. Terus kemudian ditanya, "Kamu pakai ukuran berapa? 41 atau 9 dalam Inggris?" "Oke, besok saya bawakan sepatu baru." Dan benar saja, kemudian Marcellus membawakan sepatu Mizuno berwarna putih untuk dipakai oleh Firmino. Tidak itu saja, Marcellus saat itu memperhatikan ketika banyak pelatih di klub kecilnya Firmino ini melihat Firmino bukanlah siapa-siapa, Marcellus melihat ini ada potensi di anak tersebut, walaupun dia diketawakan. Dia bahkan dianggap berhalusinasi bahwa Firmino suatu saat akan memakai baju kuning kebanggaan Brazil, baju timnas Brazil. Hingga akhirnya perjalanan membawa Marcellus terus menemani Firmino mencoba mengikuti trial di Eropa. Salah satu pernah di Marseille, walau akhirnya ada sesuatu di sini juga diceritakan ketika ke Marseille dia mengalami satu kejadian buruk, dan itu pertama kalinya dia berpergian jauh keluar dari Brazil, tapi akhirnya dia harus dideportasi karena ada urusan imigrasi yang tidak komplit. Akhirnya beberapa tahun dia balik lagi, dan dia balik ke Hoffenheim, dan disitulah dia memulai karir di Liga Jerman. Nah, yang juga nggak kalah menarik adalah tentang di buku ini Firmino menulis juga tentang hubungannya dengan Mohamed Salah dan Sadio Mane. Tiga kita tahu kedatangan Firmino kemudian disusul dengan kedatangan Mane dan Salah, yang akhirnya menjadi tiga trisula maut Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp, menjadi sebuah mesin yang sangat menakjubkan di awal-awal kedatangan mereka sampai akhir-akhir ujung juga. Nah, jadi satu ketika di salah satu pertandingan ketika melawan Burnley, kalau tidak salah ia melawan Burnley, itu ada kejadian ketika Mane harus digantikan dan Mane terlihat tidak suka, dan itu terekam oleh televisi di wilayah kaca, dan banyak yang menyangka itu adalah awal dari ketidaksukaan atau ketidakharmonisan antara Salah dengan Mane. Padahal di bab yang berjudul The Three of Us di chapter 8 halaman 129, Firmino menyepil hubungan ketiganya dan bahkan juga keduanya antara Salah dan Mane. Jadi menurut dia itu adalah bukan kejadian awal atau bukan pemicunya, bahkan itu sudah berlangsung sebelum-sebelumnya. Jadi menurut Mane, menurut Firmino, Salah dan Mane ini sosok yang tidak saling mengobrol, tetapi mereka bersikap profesional gitu, dan Firmino selalu meredam kejadian-kejadian di antara ketiganya gitu. Nggak tahu, Firmino juga bahkan menyangka apakah ini ada persaingan antara Senegal dan Mesir di Piala Afrika, tapi yang jelas kedua orang ini tidak harmonis. Tetapi itu yang menarik bagi Firmino adalah yang bisa kita ambil, ketidakharmonisan mereka itu tidak ditunjukkan di lapangan. Mereka kadang tetap saling umpan, walaupun menurut Firmino agak terpaksa. Kemudian juga dan Klopp juga berusaha juga, menurut Firmino itu adalah menjembatani antara Mane dan Salah. Jadi Firmino itu selalu menjadi orang yang mengambil jalan tengah bagi keduanya, untuk merekatkan mereka. Jadi benar-benar sebagai tugasnya di lapangan, sebagai penghubung antara Firmino itu sebagai penghubung. Beberapa hal yang bisa kita dapat di buku ini, walaupun juga di sini juga disebut oleh Firmino ketika dia awalnya dia memakai nomor 11, akhirnya kemudian ketika kedatangan Salah nomor 11-nya diberikan ke Salah dan dia memakai nomor 9. Banyak yang mengira itu adalah
memang kedermawanan atau kebaikan atau sikap mengalahnya Firmino gitu kedatangan Salah. Padahal menurut Firmino enggak, karena dia memang salah satu juga sudah mengincar nomor 9 itu, karena sebelumnya nomor 9 itu dipakai oleh Christian Benteke. Akhirnya ketika Christian Benteke keluar, nomor 9 itu kosong dan dia memilih itu. Sebetulnya ada dua nomor yang juga sebetulnya diinginkan, adalah nomor 10, dan itu dua nomor yang menjadi kebanggaan masyarakat Brazil, 10 dan 9. Tapi 10 waktu itu sudah dipakai oleh Filipe Coutinho yang ujungnya juga nanti keluar ke Barca. Ya, buku yang bagus mengisahkan tentang perjalanan seorang anak Brazil yang tadinya dianggap tidak apa-apa, bahkan tidak diinginkan kedatangannya ke Liverpool, tetapi akhirnya bisa membawa Liverpool ketika Firmino bermain adalah menjadi juara Liga Champions, juara Liga Premier, dan juga tercatat menjadi Trisula Maut bersama Sadio Mane dan Muhammad Salah. Oke, sekian ya buku juara.